Sukabumi terus sih, kok nggak ke tempat lain gitu. Ini view-nya keren banget nih teman-teman. Wih, Masya Allah, cantik banget. Kalian yang belum pernah kesini, padahal tinggal di sekitaran Jabodetabek, apalagi yang doyan motoran, aduh deh, bangetan deh. Selamat pagi teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Egi di channel Ngetrip bareng Egi. Welcome yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Semoga kalian betah. Yang sering mampir, terima kasih sudah sering mampir ke sini teman-teman. Semoga kalian tambah betah ya. Hari ini tanggal 30 Juli 2024, hari Selasa teman-teman. Sekitar jam 9-an tepatnya, bener jam 9 pas. Lokasi kita ada di Jalan Raya Cijeruk Cihideng dan sedang mengarah ke Sukabumi teman-teman. Kita insya Allah akan mengarah ke arah Geopark Ciletuh. Kemananya kita ke Geopark Ciletuh, insya Allah kita akan menyambangi beberapa spot. Tapi gue akan spill aja satu spotnya, yang lainnya masih rahasia ya. Pokoknya biar kalian ngikutin terus. Spot pertama kita akan menyambangi ke Curug Larangan di daerah Ciemas Girimukti teman-teman. Itu masih jalur satu kawasan dengan Geopark Ciletuh. Di situasi dan musim yang sedang kemarau ini, kita akan lihat bagaimana kondisinya Curug Larangan. Apakah airnya masih banyak, berkurang, atau nggak ada sama sekali. Pokoknya kita cek aja nanti ya. Karena cuaca hari ini belakangan lagi bersahabat banget untuk touring teman-teman. Sudah hampir 2 minggu di Bogor juga, yang punya label sebagai kota hujan, sudah nggak ada hujan. Sampai-sampai sumur-sumurnya udah mulai pada kering. Sudah mulai irit-irit air. Tapi di sisi lain, kondisi-kondisi seperti ini paling enak memang untuk touring. Kita nggak perlu hujan-hujanan teman-teman. Paling hanya panas-panasan aja. Oke, kita udah sampai mana ini? Pasar Cibadak ya. Tapi Cibadak Bogor ini, bukan Cibadak Sukabumi. Di pom bensin Cibadak atau Cijeruk. Oh, pasar Cijeruk teman-teman. Sorry. Pasar Cibadak di sana satu lagi. Ada 2 pasar yang akan kita lewati. Kok Sukabumi terus sih? Kok nggak ke tempat lain gitu? Sukabumi itu, khususnya daerah Geopark Ciletuh, itu memang wah, buat gue pribadi itu nggak ada obat. Cantiknya luar biasa view-nya teman-teman. Indah luar biasa, walaupun memang ya cuacanya nggak sejuk-sejuk amat, ya wajar lah karena pesisir pantai kan. Tapi view-nya itu bener-bener deh juara. Di samping jalannya juga udah mulus banget, udah aksesnya itu udah enak banget. Nah, untuk ke Curug Larangan ini memang pas kita akan masuk ke spotnya itu jalannya masih kurang bagus ya, tapi masih oke lah untuk motor, masih lumayan nyaman. Kemudian untuk langsung ke spot utamanya ya kita harus trekking dulu kurang lebih sekitar 10-15 menit. Tapi kabar yang gue dapat, jalur trekkingnya juga enak kok. Untuk jalur seperti biasa kita pakai Jalan Raya Cihideng nih. Nanti akan keluar di Cicurug, kita akan ngelewatin Cimalati ya teman-teman. Kemudian masuk ke jalur Cikidang, terus ke Pelabuhan Ratu, baru kita mengarah ke Curug Larangannya. Untuk sampai ke sana kurang lebih sekitar 3 atau 4 jam kali ya, kurang lebih ya, kalau nggak banyak istirahat.
Jadi kalau sekarang jam 9 tepat, ya kita sampai sana sekitar jam 1 atau jam 2 siang gitu ya. Keluar dari Curug Larangan ya kita mungkin sekitar jam 4 atau setengah 5 ya teman-teman. Mudah-mudahan sih bisa lebih cepat karena kita harus mengejar spot yang cakep banget di pantai-pantai sepanjang Geopark Ciletuh dan Pelabuhan Ratu itu. Ya gue juga belum nentuin sih sebenarnya. Kalau nanti ada tempat yang indah di situ ya kita berhenti aja. Kita akan cari, mudah-mudahan dapat sunset ya teman-teman ya, mudah-mudahan. Terus juga kita akan bermalam di sekitaran Pelabuhan Ratu, cari hotel, dan jujur hotelnya belum gua booking. Kita akan lihat di sana atau mungkin akan sewa on the spot. Ini weekday teman-teman, jadi mudah-mudahan nggak kebagian gitu ya. Dan besok kita akan pulang, tentu akan mampir dulu di 1, 2, 3, 4, 5 spot lanjutan. Ya pokoknya kita lihat aja lah. Kalau gambaran globalnya, gambaran umumnya kita mau kemana aja itu sebenarnya sudah ada ya teman-teman ya. Tapi ya belum tentu semua akan kita sambangi. Jadi ya memang semua masih serba tentatif walaupun gambarannya sudah ada. Makanya gue juga nggak berani menyampaikan mau kemana aja sih. Ya itu gue belum berani sampaikan teman-teman, karena ya khawatir nanti gue udah sampaikan sekarang atau ya nggak jadi kan. Takutnya kalian akan kecewa gitu sih. Kita ambil ke kanan nih, ke arah Cicurug, Cimalati. Kalau lurus itu tembusnya keluarnya di mana ya? Aduh lupa tuh. Cigombong. Nah di sini jalannya termasuk bagus, walaupun ya ada lah yang bergelombang atau lubang-lubang sedikit. Ada juga gajlugan-gajlugan yang ya nyelekit-nyelekit. Tapi gue sukanya kalau lewat jalur ini kita nggak harus bersaing dengan mobil-mobil besar, nggak berdebu, nggak kena panasnya knalpot truk atau bis, nggak kena terpaan asap hitam. Wah kabut tuh Gunung Salak. Makanya gue lebih milih jalur ini. Nah ini kayak begini-begini nih bolong-bolongnya teman-teman. Nah ini kita belok ke kiri ya teman-teman ya, di Sekolah Dasar Negeri 2 Cisaat, Cicurug. Kalau lurus terus itu bisa bisa tembus ke Parung Kuda. Bukan. Iya benar, Parung Kuda ya. Parung Kuda yang jalur Cikidang teman-teman, daerah kebun kelapa sawit. Tapi memang jalurnya itu berkelok-kelok. Terus ada beberapa jalur yang kita harus masuk ke jalan-jalan kampung tuh yang cuma muat satu mobil. Sebenarnya enak sih, seru gitu ya. Tapi rasa-rasa gue sih malah jadi kayak makin jauh gitu kalau lewat situ, makin lama gitu ya, makin lama. Makanya ya udahlah lewat sini aja. Nanti kan kita keluar di Cicurug paling cuma sekitar 10 atau 15 menit itu kita udah sampai di persimpangan yang ke Cikidang. Kalau lurus terus mungkin kita perlu waktu sekitar setengah jam atau 45 menit lah, dengan jalur yang berkelok-kelok, berbelok-belok lewat jalan-jalan kampung. Ya tapi sekalinya nongolnya di Parung Kuda yang kebun kelapa sawit. Lumayan kan? Nah kita udah sampai di persimpangan Cicurug, ke arah kanan, ke arah Cikidang. Cukup ramai ya lintasnya, tapi padat lancar. Di depan itu alun-alun Cicurug teman-teman. Sebelah kanan, sebelah kirinya itu Kecamatan Cicurug. Nah, ambil kanan aja kali ya, ikutin bapak-bapak TNI.
Nah, jalur yang gue ceritain tadi teman-teman, jalur motong yang bisa tahu-tahu nongol di Parakan Salak, kebun sawitnya. Nah, nanti nongolnya di sini nih. Coba nanti gue kasih tahu ya gang tepatnya. Jadi ralat juga, tadi gue nyebutnya Parung Kuda, sebenarnya bukan Parung Kuda, tapi Parakan Salak ya teman-teman. Kita udah memasuki area perkebunan sawit yang jalannya itu, udah ciri khas banget ya di jalannya di sini nih. Udah jerut-jerutan, nggak nyaman banget, bikin perut agak-agak mual gitu ya buat penumpang. Waduh. Nah, tembusnya di sini nih teman-teman, LTP Gunung Salak. Lumayan kan? Jauh ya potongnya. Dan sebenarnya jalurnya sih asik gitu ya buat kalian yang suka belusukan, masuk-masuk ke jalan-jalan perkampungan. Enak sebenarnya. Cuman kalau untuk mobil ya janganlah ngepres banget kalau mobil. Jalur biasa udah paling bener deh kalau untuk mobil. Kita masih di Parakan Salak, masih membelah dan melintas di perkebunan kelapa sawit. Sudah jam 10.26, sudah 1,5 jam berjalan dan sudah 45 km kita menjauh dari rumah. Jalannya begini, kadang bagus, nanti bergelombang. Tambalannya kurang bagus ya teman-teman ya. Jadi ada lubang ditambal, bukannya rata malah jadi kayak gajlukan gitu. Wis. Truknya ngeri. Alfamart dan hotel 300 meter. Wow. Kemana itu ya, ke kiri ya? Kita akan ngeres, tapi gue cari-cari dulu tempat ya. Posisi yang enak, yang adem, yang asik. Cuacanya juga bersahabat banget nih, nggak terlalu panas teman-teman, cukup teduh, tapi nggak mendung juga ya, karena awannya itu ya nggak ada, hanya sedikit aja, nggak ada awan yang membawa air hujan. Wah, lihat tuh, jadi kebun kelapa sawit. Nah, mungkin nanti pulangnya gue akan lewat Cibadak teman-teman, nggak lewat sini. Kemarin pas kita pengalaman pertama lewat Cibadak itu kok kayaknya cepet ya. Dan terasa lebih dekat aja gitu, walaupun sebenarnya secara jarak kalau kita datangnya dari arah Geopark Ciletuh mau ke Bogor katakanlah ya, itu secara jarak lebih jauh lewat Cibadak ketimbang lewat Cikidang. Tapi selisihnya sih nggak jauh, nggak nyampe 10 km, nggak, sekitar 5 atau 7 km gitu ya, gue lupa deh. Tapi waktu tempuhnya itu terasa lebih cepet gitu ya. Cuman gak enaknya kalau lewat Cibadak masih ketemu bis, masih ketemu truk gitu ya teman-teman ya. Kita udah sampai di Kampung Sampora teman-teman, masih di daerah Cikidang. Indres dulu, sekarang jam 11 pas, jadi kita berangkat dari Bogor itu jam 9 dan di sini jam 11, berarti udah 2 jam ya pas. Kita istirahat dulu karena sudah 2 jam berjalan. Dan fun fact nih teman-teman, menurut penelitian, manusia itu ketika dia bekerja atau berkonsentrasi penuh itu hanya sanggup selama 2 jam. Setelah 2 jam konsentrasinya akan turun dan fokusnya akan mulai memudar. Dan itu berbahaya kalau misalkan kita sedang bawa kendaraan, sedang bekerja, menjalankan mesin. Itu berbahaya banget teman-teman. Makanya setiap 2 jam baiknya safety-nya adalah istirahat atau ngeres paling tidak 10-15 menit. Ngopi dulu kita.
Mama apa? Mama Hai Kim. Hai Kim rasa apa itu? Anggoy. Mau mana sih Aica? Ke pantai. Lanjut perjalanan teman-teman. Jam 11.30. Istirahatnya setengah jam. Bablas ya. Asik sih tempatnya, enak, adem. Di sebelah Masjid An-Nur, Kampung Sampora. View-nya juga oke, cuman memang kita harus agak cari posisi yang pas ya untuk mendapatkan pemandangan yang bagus. Karena belakang warung itu pemandangannya lumayan bagus tuh teman-teman. Sejauh ini perjalanan lancar sih, nggak ada kendala apapun, alhamdulillah. Moga-moga nanti sampai di rumah besok semua juga dalam keadaan lancar ya. Jalan lengang, enak banget. Cikidang ciri khasnya seperti ini perjalanannya, kondisi lalu lintasnya kosong. Udah segar, udah ngopi ya. Ada kopi liong ternyata di sini teman-teman. Oh ya, ini fun fact juga nih. Wah, gue sharing fun fact terus nih. Kopi liong itu kopi khas Bogor dan hanya dijual di dalam Bogor saja. Adapun kopi-kopi yang ada di luar Bogor, kopi liong, ya itu ada kemungkinan mereka ngambil sendiri, ngambil di Bogor, beli, atau mungkin ada semacam kayak agen atau distributor ya, warung reseller gitulah yang mengirim ke luar Bogor. Gue juga dapat informasi dari temen, dulu pernah mereka ngekos di Bandung dan bawa kopi liong. Teman-teman kosannya, teman-teman mahasiswanya itu seneng banget, suka banget sama kopi liong. Akhirnya setiap pulang ke Bogor terus balik lagi ke Bandung bawa kopi liong banyak. Sampai akhirnya jualan kopi liong. Emang enak sih, tapi ya nggak semua orang Bogor suka kopi liong ya, karena kopi liong bukan satu-satunya kopi khas dari Bogor. Ada oplet, terus ada kopi piala, itu juga khas Bogor juga sama. Tapi buat gua, setelah gua mencoba 3 kopi khas Bogor itu yang paling enak menurut gua dan selera gua, lidah gua ya kopi liong teman-teman. Asal ya, asal nggak diaduk. Kalau kopinya pakai gula, kalau diaduk, manisnya manis banget, kayak Orson. Dominan manisnya daripada rasa kopinya, jadi merusak rasa kopi gitu ya. Ya, kalau nggak diaduk, itu manisnya tipis, enak. Jadi dominan kopinya itu masih lebih terasa lah. Di depan ada pertigaan. Kalau lurus itu ke Pantai Citepus, kemudian bisa ke Sawarna, Banten. Kalau ke kiri ke Pelabuhan Ratu teman-teman. Kita ambil ke Pelabuhan Ratu ya. Kita ambil ke kiri. Udah keberapa kalinya ya gue lewat sini, mungkin ada kali sekitar 3 atau 4 kali lewat sini, jadi udah biasa banget. Awalnya kita berangkat itu berasa jauh banget ya, capek banget, tapi karena udah lumayan sering ya, 3 atau 4 kali, jadi pas lewat sini jadi udah biasa aja gitu teman-teman. Jadi kayak yang nggak jauh-jauh amat gitu ya. Masuki area hutan. Nggak tahu ini gue namanya hutan apa, tapi yang jelas ini kalau pagi atau sore ini banyak monyet pada turun nih, pada nongkrong-nongkrong di sini nih teman-teman. Terus kalau musim durian ini banyak yang, ya nggak banyak sih, tapi ada beberapa yang jualan-jualan durian di pinggir-pinggir sini. Nah kalau udah siang gini mungkin monyetnya pada bobo siang kali ya. Ini turunannya cukup curam. Ini udah mulai nyelonong nih teman-teman nih. Turun gigi deh. Lihat tuh.
Waduh, ini panjang soalnya teman-teman ya turunannya. Jadi nyelonong terus. Mesti hati-hati nih teman-teman yang terutama yang pakai Matic. Remnya kudu dipastikan dalam kondisi yang berfungsi secara optimal. Kemarin pas gua lewat sini terakhir sama Ayas kalau nggak salah ya, itu ada yang nyemplung ke sini mobil nih teman-teman. Sampai jalan ini ditutup untuk mengevakuasi mobil tersebut. Jadi yang mau lewat sini itu ditutup dan diarahkan lewat yang Citepus itu. Nanti ketemu pertigaan belok ke kiri kalau mau ke arah Pelabuhan Ratu. Agak memutar jadinya. Oke, nah udah aman. Jalan Bayangkara, ruas jalan provinsi. Nah, ini juga banyak rest area di sini dan tuh ada sungai yang hampir tidak pernah kering di situ. Kadang suka dipakai untuk cuci mobil, cuci motor. Hutan kalau terjaga kondisinya, tanaman pepohonannya itu insya Allah airnya nggak pernah kering ya teman-teman ya. Di tempat gue sendiri kan kaki Gunung Salak, kalau hutannya masih bagus, pepohonannya masih lebat, masih rindang, masih rimbun, itu air walaupun di musim kemarau yang panjang itu nggak pernah kering teman-teman. Ya paling banter ya dia berkurang aja debitnya, itu aja sih. Tapi sampai kering kerontang sama sekali nggak ada air itu belum pernah terjadi. Tapi untuk area-area yang sudah dibabat habis, dibuka lahannya untuk perkebunan, nah itu suka rada susah tuh teman-teman airnya tuh. Jadi menjaga keseimbangan alam itu penting banget ya untuk keberlangsungan hidup kita juga. Alah, jadi ceramah gini. Bentar lagi kita akan ambil ke kanan untuk masuk ke jalur Geopark Ciletuh via Ciamas Girimukti. Nih di depan ya tuh ada tuh teman-teman tuh Pantai Loji. Untuk lurus Kiara 2, jadi kalau mau ke ujung Genteng, nah itu lurus tuh nih teman-teman. Kalau kita mau ke Ciletuh ya beloknya ke kanan sini. Nah itu PLTU Pelabuhan Ratu. Oke, batu bara itu teman-teman. Jadi ini yang didebat presiden kemarin disebutkan nih, sempat disinggung. Jadi Sukabumi PLTU mengeluarkan polusinya itu ke Jakarta, sampai muncul istilah polusi angin nggak punya KTP. Itulah lah ya. Pokoknya politik itu malah kita mah nggak ngerti, kita mah touring aja teman-teman, nggak usah ngurusin yang begituan. Oke, kita lanjut. Jalannya mulus banget, asik banget, viewnya bagus banget, cantik banget, pokoknya serba banget deh di jalur ini deh. Nggak bosan-bosan, dan gue sangat-sangat merekomendasikan kalian kalau touring ataupun pakai motor maupun mobil, kepengen top dalam satu hari, one day trip, nah kesini paling cocok udah deh, paling enak. Banyak pilihannya, dari air terjun sampai pantai berdekatan teman-teman, dari perbukitan sampai lautan, lengkap di sini dengan biaya wisata yang cukup terjangkau dan bebas pungli. Itu yang paling penting. Ini viewnya keren banget nih teman-teman. Wih, Masya Allah.
bukitnya, terus padang rumputnya ya, ada padang rumputnya juga, terus bagan-bagannya, terus lautannya yang biru, terus karangnya. Cantik banget. Kalian yang belum pernah kesini, padahal tinggal di sekitaran Jabodetabek, apalagi yang doyan motoran, aduh deh, bangetan deh. Sempatkanlah sekali, walaupun seumur hidup, lewat sini teman-teman. Nah ini Lenteng ya, Lenteng nih kalau nggak salah nih. Iya, view-nya depan langsung lautan. Terus kita bisa turun ke bawah nih teman-teman. Nih kan ada tempat-tempat nih, tempat-tempat istirahat. Ini gratis, nggak bayar. Ya paling nanti kalau mau ini kita di saung-saung terus minum kopi atau minum kelapa, paling gitu aja. Kalau untuk tarif nggak, bahkan parkir pun nggak ada. Nah ini di depan jembatan Cisaar namanya teman-teman, dan nggak jauh dari jembatan itu kita akan belok ke kiri masuk ke arah Curug Larangan. Nanti ada spanduknya, ada pelangnya deh. Nah, ini yes tuh Cisaar ya, jembatan Cisaar namanya. Kita belok ke sini teman-teman, tuh kan ada pelangnya kan tuh, Curug Larangan. Selamat datang di wisata Curug Larangan. Kita masuk ke sini. Bismillah. A'udzubikalimatillahit tammah wa min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainin. Oke. Lanjut ya. Jalannya bagus, udah dicor, tapi nggak tahu nanti ke belakangnya. Kalau mobil sih kayaknya kalau sekelas Espresso atau Agya atau Algia masih masuk ya, cuman maksa banget kayaknya. Gue sendiri nggak tahu apakah mobil bisa masuk ke sini atau enggak. Kayaknya sih bisa deh. Ini berdebu banget nih, kelihatan banget nggak pernah hujan di sini nih. Nggak tahu udah berapa lama nggak hujan di sini. Oke, kita kemana nih? Hehehe, kesini kayaknya kalau lihat jalannya mah ya. Mudah-mudahan bener. Nah, di dalam sana ada perkampungan teman-teman. Kita akan parkir di situ. Rumah warga, untuk motor bayar 5.000, mobil bayar 10.000. Oke, sudah sampai di area parkir. Dan ini kosong, cuma ada beberapa motor nih. Ini kayak pengunjung juga apa warga sini, nggak tahu deh. Tapi ada dua tadi, dia berkunjung ke sini. Tuh lagi ke sana ke jalan. Kita masuk ke sana teman-teman. Tuh ada jembatan bambu. Kita lewat situ ya. Bersih sih, bersih tempatnya tuh, lihat parkirannya. Cukup terawat ya. Alhamdulillah. Seneng kalau lihat tempat wisata tuh tempatnya terawat, bersih. Kita akan trekking kurang lebih sekitar 15 menitan, tapi kalau sama Aisyah nih nggak tahu deh, mungkin bisa setengah jam kali ya. Oke, kita siap-siap dulu. Start, kita mulai trekking. Aisyah jangan minta gendong ya. Kuat ya. Jadi tadi gue ketemu sama salah satu warga di sini, terus nanya arah bener nggak gitu ya ke Curug Larangan, arahnya ke sini bener apa enggak? Oh bener katanya, tapi lagi nggak ada airnya. Ya udahlah, lagi kecil mungkin ya, tapi nggak apa-apa sih. Udah nyampe sini kan, udah tanggung. Jadi kita lanjut aja, samperin ke sana. Tuh lihat, kalinya aja kering. Kering tuh. Mungkin udah berbulan-bulan nggak hujan di sini ya. Kering sama sekali, plek, nggak ada air sama sekali. Jam 12.40
sesuai dengan ekspektasi ya. Rencana memang jam 1 atau jam 2 kita sampai sini. Alhamdulillah sudah melebihi dari target. Sebelum jam 1 kita udah sampai. Wih, keren banget tuh, lihat batunya ya. Wih, Insya Allah. Di sini batunya hitam-hitam. Tuh, tebing-tebingnya hitam-hitam. Tuh ya teman-teman ya. Batunya hitam, rumputnya kecoklatan, ditambah gradasi hijau-hijau, rumputnya masih segar. Jadi eksotis banget. Cakep banget jadinya. Sayang sungainya kering ya. Kalau sungainya ada airnya, makin ger banget ini viewnya. Lagian salah sendiri kesini musim kemarau. Ya gimana dong, timingnya adanya sekarang teman-teman. Ya nanti kita kesini lagi kalau udah mulai masuk musim penghujan. Memang informasi yang gue dapat, kalau mau kesini di awal-awal musim penghujan ya, bukan di puncaknya musim hujan teman-teman. Debit airnya tinggi, arusnya besar, resiko keselamatan juga jadi lebih tinggi. Wih, capek juga ternyata ya, ngos-ngosan. Pas kurang lebih 15 menit kita jalan kaki. 15 menit itu Aisyah ya kecepatannya. Kalau misalkan orang dewasa ya 10 menitan kurang lebih. Sepi banget teman-teman. Oh, itu ada tuh, airnya ada. Tapi debit air terjunnya kecil. Hei, sampai air terjun ini, Dek. Bukan pantai. Masih dalam. Tapi air terjunnya kecil ya. Udah berapa lama nggak hujan di sini, A? Waduh. Tapi nggak pernah kering ya? Oh, alhamdulillah. Ya. Uang masuk 10.000 per orang. Kita bertiga jadi 30.000. Tadi ditawarin pelampung juga nggak usah bayar katanya. Tapi nggak tahu aslinya bayar apa enggak. Ini lagi sepi banget, cuma ada kita doang sama ada satu rombongan lagi nih. Air terjunnya teman-teman kecil banget. Kita enggak ya? Imut banget air terjunnya. Tapi terawat ya, bersih ya. Tuh ada tempat sampah. Tuh. Pojok sana juga ada tempat sampah. Di sini juga harus hati-hati karena arus bawahnya itu besar sekali. Nanti gue cerita kenapa ini disebut Curug Larangan nanti ya, setelah kita menikmati indahnya curug. Ya. Kita mau di mana, Bun? Kita mau nongkrong di mana? Kondisinya lagi normal ya, hujan normal, ini meluap nih air ini sampai ke sini membentuk sungai ini teman-teman, meluap sampai airnya dia ngalir ke sana, terus ngelewatin jembatan Cisaar tadi yang pas kita lewatin tadi itu. Tuh, cuman karena ini sudah 2 bulan gak hujan,
Ya jadinya begini nih. Tuh. Ngembang di sini aja airnya. Di sini kenapa disebut Curug Larangan? Karena memang katanya dulu konon orang yang lewat sini, yang masuk ke sini, yang datang ke sini nggak pernah kembali lagi. Makanya disebut larangan. Jadi nggak boleh datang ke sini teman-teman. Nah, sekarang baru diketahui ternyata kenapa banyak yang nggak kembali setelah datang ke sini. Jadi di tengah itu ada arus bawah yang cukup besar, apalagi kalau misalkan debit airnya, air terjunnya lagi tinggi ya. Nah, banyak yang berenang, nggak kuat nahan arusnya di bawah, airnya tenggelam di bawah. Bagus sih. Ada ini tuh, ada apa? Selang di atas. Di sini nggak ada sinyal teman-teman. Tapi kayaknya kalau camping di sini enak ya. Cuman di mana gitu mau diriin tendanya? Batu semua. Oh, lokasi tempat bakar-bakar ada tuh tempatnya di sebelah sana. Tuh. Jadi nggak boleh sebenarnya bakar-bakar di spot depan apa namanya, depan air terjun, karena bisa mengurangi keindahan bekas-bekas bakarannya tuh. Oke, kita mau pulang dulu, pamitan. Sudah jam piro ya, jam 1:20, setengah 2 ya. Kalau camping mah nggak bisa ya? Bisa. Oh, tapi biayanya sama per orang, per malam. Tapi ngediriin tendanya di mana ya? Batu semua. Oh sini. Oh iya iya. Sini nih. 35 per orang. Tapi nggak nyediain ini tenda. Sewaan tenda nggak ada di sini. Oh nggak ada ya. Kalau warung 24 jam. Kalau warung ada yang kemah bisa jadi sambil nungguin. Oh sambil nungguin ya. Iya iya iya. Balik lagi ke parkiran. Sudah jam 1:30. Jadi menurut informasi, kalau mau camping di situ buka tenda bisa, ada spot tendanya. Biayanya 35.000 per orang per malam. Jadi yang dihitung kepalanya ya, bukan tendanya. Cuman nggak ada penyewaan tenda. Kalian harus bawa tenda sendiri. Terus waktu terbaik untuk datang ke sini adalah ketika musim penghujan. Tapi seperti yang tadi gua sampaikan ya, bukan musim penghujan lagi puncak-puncaknya. Di musim penghujan itu airnya lebih jernih daripada musim kemarau sekarang. Sekarang agak-agak butek. Kalau musim penghujan katanya bahkan airnya jernih, saking jernihnya bisa diminum teman-teman. Kalau gue lihat sih ini masih masuknya lahan pribadi ya. Tadi ada pelangnya tulisannya, seluas 3 hektar ini milik seseorang. Jadi ada kemungkinan ya ini dikelola oleh perorangan, cuman mungkin bekerja sama dengan warga setempat. Begitu sepertinya, kayak gitu. Ramah tadi, pengelolanya juga ramah, WC ada cukup. Nggak tahu kalau mungkin lagi high peak ya, high season, mungkin kayaknya WC-nya juga nggak akan cukup kali. Iya, cuma 2 WC-nya teman-teman. Kurang, tapi karena kita datang ketika lagi low season, sedikit banget yang datang. Ya, enak-enak aja. Terus juga tadi gue tanya kalau misalkan musim penghujan jalur ini becek nggak bisa dilalui atau gimana? Kata pengelolanya di sini bisa kok, nggak becek, nggak yang berlumpur sampai susah dilewatin, nggak, masih aman. Pleset Aisyah.
Pelan-pelan aja jalannya, santai dek. Nggak usah buru-buru ya. Oke. Untuk etapa pertama dari trip ke-38 gue akhiri sampai di sini teman-teman. Kita akan lanjut ke etapa kedua. Kemana? Pokoknya ikutin aja pas di etapa kedua ya. Sampai ketemu di video berikutnya, di etapa berikutnya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe jika berkenan. Yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga kalian betah. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kental manis, campur kelapa muda. Kita jangan manis, ntar di bibit kuda. Mana di mana? Mana dong?